apa? Ini apa? Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat untuk kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Kepada anak-anak ibu kelas 9, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Anak-anak ibu, pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan pembelajaran mata pelajaran yang ibu bawa adalah prakarya. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan yang materi kita adalah kerajinan bahan keras. Apa sih itu kerajinan bahan keras? Mungkin banyak anak-anak ibu sudah tahu ke bahan kerajinan keras itu, cuman pengertiannya belum pada mengerti apa yang dimaksud dengan bahan kerajinan bahan keras. Supaya anak-anak ibu lebih paham, mari anak-anak ibu semuanya menyimak video yang akan ibu tayangkan sesaat lagi. Setelah nanti anak-anak ibu selesai melihat tayangan video yang ibu tampilkan, tugasnya adalah menyalin atau mencatatkan materi tersebut ke buku catatanmu. Dan apabila kamu kurang memahami dengan tampilan video yang ibu tayangkan, anak-anak ibu boleh membuka materi pelajarannya di buku prakarya yang telah dibagikan di sekolah yang berada di halaman 3 sampai dengan halaman 11. Jadi, perhatikan materi yang akan ibu sampaikan. Halo, salam semangat anak-anak. Miss ucapkan selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran prakarya di kelas 9. Materi pembelajaran kita hari ini adalah kerajinan bahan keras. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami prinsip kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras itu seperti apa? Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, fungsi kerajinan bahan keras. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Bagaimana keunikan bahan kerajinan? Nah, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Bahan dasar yang diperoleh dari alam dapat diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar kita. Biasanya, seorang pengrajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Kita masuk materi selanjutnya, produk kerajinan dari bahan keras. Apa itu produk kerajinan dari bahan keras? Kerajinan bahan keras merupakan suatu kerajinan yang tahap pembuatannya memakai bahan yang bersifat keras. Bahan kerajinan keras terbagi dua. Yang pertama, bahan keras alami. Yang kedua, bahan keras buatan. Bahan keras alami merupakan suatu kerajinan yang terbuat dari bahan baku, pembuatannya yang berasal dari alam ataupun mengalami pengolahan, tetapi tidak mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Seperti gambar berikut. Kursi dari jati, kursi dari rotan. Bahan keras buatan
adalah kerajinan bahan keras buatan, yaitu kerajinan suatu yang bahannya sudah mengalami pengolahan kembali. Contohnya seperti gambar berikut. Gantungan kunci dari kaca, bros dari logam. B. Aneka produk kerajinan dari bahan keras. Apa-apa sajakah produk kerajinan dari bahan keras? Untuk itu, mari kita lihat bagian A, kerajinan logam. Kerajinan logam adalah kerajinan yang memakai bahan logam seperti misalnya besi, perunggu emas, perak, dan lain-lain. Teknik yang dipakai umumnya memakai sistem cor, ukir, tempa, ataupun dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contohnya, kerajinan logam yang umum adalah gelas, kap lampu, perhiasan wadah serbaguna, dan lain-lain seperti gambar berikut. Lampu hias dari bahan logam, piala dari bahan logam. B. Kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan adalah kayu, maka kayu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Artinya, pemilihan kayu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti kayu jati, mahoni, kayu akasia, kayu jati landa, dan sebagainya. Karena 99% kerajinan dari kayu ini adalah bahan dasarnya kayu. C. Kerajinan dari bahan bambu. Bambu dapat dijadikan sebagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Produk kerajinan bambu tampil lebih menarik dan artistik. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan alam bambu adalah teknik anyaman, tempel, atau sambung, seperti gambar berikut. D. Kerajinan rotan. Rotan banyak digunakan sebagai bahan utama untuk membuat kerajinan tangan karena bentuknya yang luwes. Selain itu, rotan juga merupakan bahan yang mudah diubah bentuknya menjadi berbagai macam bentuk produk kerajinan tangan yang unik. Selain bentuknya, rotan juga banyak digunakan sebagai bahan kerajinan tangan karena murah dan mudah didapat. Jika dibandingkan dengan kayu, masa panen rotan lebih cepat. Hal ini membuat stok rotan bisa lebih banyak jika dibandingkan dengan kayu pada umumnya. Kita masuk ke kerajinan batu. Selain batu berwarna, ada juga batu alami lainnya seperti batu cadas, batu paras yang bisa dipahat menjadi bentuk kerajinan yang unik. Biasanya, jenis kerajinan dari pahatan batu ini digunakan sebagai interior dan eksterior rumah. Teknik pengolahan batu sebagai produk kerajinan harus digerinda dahulu, kemudian dironceng atau dipahat. Seperti gambar berikut. F. Kerajinan kaca serat atau fiberglass. Kaca serat adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kerajinan fiberglass ini membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campuran fiberglass terdiri atas cairan resin. Minyak resin, bahan dasarnya minyak bumi dan residu. Seperti contoh gambar berikut. Setelah kita memahami bahan-bahan dasar kerajinan dari bahan keras, maka sekarang kita masuk ke fungsi produk kerajinan dari bahan keras. Fungsi produk kerajinan dari bahan keras itu ada dua. Yang pertama ada benda pakai, yang kedua ada benda hias. Benda pakai adalah karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahannya hanya sebagai pendukung saja.
Benda hias adalah karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Jadi hanya sebagai hiasan saja, tidak untuk dipakai. Kita masuk ke unsur estetika dan ergonomis. Setelah kita melihat fungsi, mari kita lihat unsur estetika dan ergonomis. Berbagai produk kerajinan tidak bisa dipisahkan dari unsur seni dan keindahan. Sentuhan-sentuhan nilai seni sangat penting untuk mewujudkan karya kerajinan. Atraktif dan bernilai ekonomis. Aspek fungsi menempati porsi utama pada produk kerajinan, sehingga karya kerajinan harus bernilai ergonomis yang mencakup kenyamanan, keamanan, dan keindahan estetika. Setelah kita mengetahui fungsi produk kerajinan dan unsur estetika dan ergonomisnya, maka kita masuk ke motif ragam hias produk kerajinan dari bahan keras. Nah, apa itu motif ragam hias produk kerajinan bahan keras? Apa hubungannya dengan kerajinan bahan keras? Kita lihat bersama-sama. Produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia sudah dikenal di luar negeri. Berbagai bentuk produk kerajinan yang berasal dari setiap daerah di Indonesia mempunyai motif dan ragam hias yang khas, yang berbeda dengan daerah lainnya. Setiap motif dan ragam hias mempunyai nilai keindahan dan keunikan, seperti makna simbolis yang penuh dengan perlambangan dan juga nasihat. Adapun beberapa daerah yang terkenal dengan ukiran atau pahatannya adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, khusus kita yang tinggal di Sumatera Utara, ayo, apa motif ragam hias produk kerajinan bahan keras? Nah, itu bisa dilihat motif ragam hias dari Sumatera Utara bisa dilihat dari daerah Batak Toba. Nah, daerah Batak Toba ada ukiran gorga. Ukiran gorga itu terletak di rumah adatnya, di kayunya ya anak-anak. Maka Sumatera Utara juga memiliki ragam hias. Ada gorga di Batak Toba, ada gerga di Batak Karo. Untuk itu, sekian pembelajaran kita hari ini. Miss harap kita harus tetap semangat, walaupun pembelajaran harus kita lakukan secara virtual. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah anak-anak ibu sudah melihat tampilan tayangan video yang ibu tampilkan? Dan tugas kamu tadi, jangan lupa untuk menyalinkannya ke dalam buku catatanmu. Dan apabila sudah kamu selesaikan tugasnya, langsung kirimkan ke WA ibu. Terima kasih.